dukungan terhadap sustainability dari pendanaan. Betul. Tetapi ada masalah, ya. Masalahnya karena ada list of species endangers. Appendix 1, 2, 3. Nah, kira-kira bagaimana klausulnya yang kami juga menghadapi seperti itu ya? Bagaimana kita mengembangkan taksus, tapi taksus dilindungi kan gimana itu kira-kira? Ya, memang kita melihat dari tidak hanya lihat dari komoditi juga ya, Prof ya, tapi kita juga harus bisa melihat dari sisi jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pro konservasi, pro lingkungan, tentunya kita sudah sama-sama maklum, sama-sama memahami bahwa ternyata kegiatan konservasi itu memerlukan dana yang cukup tinggi. Dan tentunya selama ini pemerintah dengan berbagai kegiatan, termasuk dengan bantuan dari multilateral countries gitu ya, banyak sekali masuk ke Indonesia. Dan hitung punya hitung, menurut Bappenas, catatan dari Bu Indra ini, yaitu kita masih ada satu gap sekitar 74%. Gede banget itu. Sehingga ya, itulah penyebab daripada sulitnya kita menutup cost center dari kegiatan konservasi. Pagi ini saya bersama dengan staf ahli Kementerian KLHK. Tentunya kita mendukung agar supaya terus perkembangan fungsi staf ahli atau fungsi apa nanti. Maka saya perkenalkan dan sudah kenal tentunya Bu Indra. Selamat pagi. Pagi. Ya, yang malah melintang Bu Indra ini dalam soal konservasi genetik. Iya. 30 tahun 30 tahun. dengan terkait konservasi keanekaragaman hayati. Jadi ya alhamdulillah, sekarang kita mencoba dengan mudah-mudahan dan gap yang ada itu ada satu ide yang luar biasa, sehingga nanti ada cara-cara, ada strategi untuk menutupi kekurangan, yaitu dari 10 triliun yang existing yang ada di sedangkan government dengan multilateral kegiatan, juga ingin mencapai ya 33 triliun lebih ya gitu. Gimana Bu Indra ya? Hitung-hitungan itu gimana sih sampai ada? Iya, makasih Prof. Jadi gini, sebenarnya ide ini diawali ketika Undang-Undang 32 tahun 2024 itu terbit. Di Undang-Undang 32 2024 adalah perubahan atas Undang-Undang 5 tahun 90 terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ada beberapa hal yang diatur di undang-undang baru ini. Jadi pertama adalah sekarang ini kita mengenal istilah areal preservasi. Areal Preservasi. bukan kawasan. Bukan kawasan. Jadi areal preservasi ini adalah areal di mana dan keanekaragaman hayatinya tinggi. Dan kemudian di situ kita bicara terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana peran serta masyarakatnya. Dan kemudian di Undang-Undang 32 juga ada hal-hal baru terkait dengan contohnya misalnya sekarang ada tumbuhan satwa liar yang datang dari luar, yang dulunya kita anggap tidak dilindungi, sekarang kita menjadi dilindungi karena di luar di internasional dia sudah masuk misalnya endangered species, misalnya kayak harimau benggala dan sebagainya. Itu terobosan baru dari Undang-Undang 32. Nah, yang bisa menimbulkan efek jera yang selama ini Undang-Undang 590 tidak mampu. Nah, terakhir ini yang menarik, Prof. Ada terobosan terkait dengan pendanaan. Nah, di situ ada beberapa hal yang kita bisa membuat satu ide dan kemudian adalah bagaimana isu terkait dengan penerapan protokol Nagoya, yaitu akses dan benefit sharing bisa kita implementasikan. Jadi kurang lebihnya itu. Jadi ketika kita melihat ini ada satu peluang untuk mengisi kesenjangan tadi, Prof. Jadi memang Bappenas sudah melansir untuk bahwa dikatakan bahwa kita kebutuhan gap yaitu 74%, Prof. Jadi kita butuh 100 triliun per year
dan kita hanya mampu untuk bisa mengalokasikan sekitar 30 triliun per year. Itu juga dari berbagai sumber tuh Prof. Dari dana hibah, dari semua itu sudah termasuk itu. Nah 74% ini diaturlah di pasal 36A ayat 7, di mana di situ tercantum ada bahasa yang menyatakan bahwa dimungkinkan ketika ada investasi ataupun bisnis usaha konservasi untuk dilakukan pembagian hasil yang berkeadilan. Bahasanya seperti itu, Prof. Inilah makanya yang menjadi ide kita, Prof, untuk supaya mengisi kesenjangan tadi. Ini terima kasih ini, Bu Indra. Juga kawan-kawan di sana juga berterima kasih. Karena dia, ya guna-guna kita kan gitu kan. Inginnya besar tetapi tenaga kurang. Tapi yang di-cover oleh undang-undang. Ya. Akhirnya kita berpikir kepada kesiapan. Maka kesiapan ini kan mencakup paling tidak 3 ya, Bu Indra. Satu, mengenai kita mempunyai resources yang luar biasa. Karena keragaman hayati dari tingkat tinggi sampai rendah, sama genetik. Lalu kemudian kita juga ada institusi yang sudah terbangun, termasuk undang-undang. Betul. Termasuk juga bagaimana ada satu cabang kegiatan di kementerian KLHK dulu, terus soal genetik itu kan kemajuan, ya sampai tingkat lokal. Dan sekarang ini barangkali 2 itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas profesional. 3 ini saya kira sangat menentukan ya nasib tujuan kita ini. Gimana menurut Bu Indra? Iya, memang betul Prof. Jadi kita bicara dari sisi regulasi dan kemudian kelembagaannya, dan kemudian ini kelembagaan termasuk tata kelola ya, dan kemudian tentunya sumber daya manusianya ya Prof ya. Kita bicara dari regulasi. Kesenjangan adanya gap ini juga karena ada regulasi yang juga jadi kurang dikit. Kurang ya, karena belum ada instrumen yang mengatur terkait dengan bagi hasil ini, Prof. Jadi kita sering diskusi bahwa kenapa sih harus cost center konservasi keanekaragaman hayati. Nah, kita tidak bisa melihat bahwa ternyata ini juga bisa sebagai profit center. Dia bisa menghasilkan dengan bisnis usaha yang berkelanjutan. Bisnis usaha berkelanjutan yang berbasis keanekaragaman hayati pastinya ya Prof. Nah ini yang sekarang ini instrumen ini kita pakai ketika kita melihat ada potensi. Karena kan sumber uang itu hanya ada 3 Prof. APBN APBD, kemudian PNBP dari dan kemudian kalau APBN APBD dari pajak, PNBP non pajak, dan terakhir sumber-sumber sah sesuai ketentuan perundangan. Itu banyak sebenarnya. Iya, itu banyak sebenarnya Prof. Termasuk bioprospeksi Prof yang sekarang Prof kerjakan. Nah, ini yang tentunya menarik ketika kita melihat sumber-sumber sah sesuai ketentuan perundangan ini kadang-kadang ketika proyeknya itu berjalan dengan memakai dari hibah donor dan sebagainya, itu selesai proyeknya. Ini yang kita akan bangun. Bagaimana mengenerate uang itu menjadi satu yang sifatnya revolving funds, yang akan akhirnya ketika proyek ini habis, kita kemudian bisa melakukan lagi bisnis usaha ini tanpa tergantung dari donor. Itu filosofinya seperti itu. Kelembagaan, kita punya pemerintah, pusat, daerah, dan kemudian dari sisi penghimpunan dana kita sudah punya BPDLH dan sebagainya. Sudah punya instrumen. Sudah punya kelembagaan. Iya, kelembagaannya. Dan di pasal 36A juga dimuat juga terkait dengan bagaimana kita bisa membuat dana perwalian, menghimpun dana melalui perwalian. Itu juga sudah diatur juga. Jadi ada beberapa hal yang di kelembagaan ini bisa diperkuat juga dengan pasal 36A ini. Sumber daya manusianya ini yang paling juga menjadi challenge Prof. Bahwa sumber daya manusia ini dalam konteks pemahaman. Kita akan berbeda ketika membaca pasal 36A ayat 7 ini, dikatakan di situ adalah pembagian hasil yang berkeadilan. Nah, kalau konteks bagi hasil ini adalah konteks yang bukan bagi hasil pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kita maksud dengan pembagian hasil berkeadilan ini adalah bagaimana menerjemahkan benefit sharing. Nah, kalau benefit sharing kita terjemahkan berarti ada satu keuntungan yang kembali lagi ke upaya konservasi.
Sehingga effort kita ini bisa dibiayai dari si dana konservasi yang dikumpulkan dari bisnis usaha tadi. Nah, menerjemahkan ini, Prof. Tidak semua orang yang punya pemahaman seperti itu karena bagi hasil yang konteks ini Disangkanya konteks ini sangat berbeda nanti. Betul. Oke. Ini yang harus challenge-nya adalah memahami dulu dalam konteks ayat 7 ini dan kemudian bagaimana kita menyamakan persepsi dengan para pihak. Ya. Jadi terima kasih, Prof. Ini saya sudah diundang karena saya bisa juga menginformasikan hal ini. Iya. Kawan-kawan semua, jadi rupanya ya kita ada dalam situasi yang ya quote in quote rasa miris ketakutan. Ketakutannya begini. Seperti yang dialami kita bersama-sama bahwa kita mengembangkan yang disebut dengan ya satu program. Lalu membangun yang disebut dengan suatu model kelompok tani hutan. Ya. Sebagai tempat yang sudah mulai dihilir kita kembangkan. Lalu jangan-jangan kalau proyek ini selesai 2 tahun misalnya, lalu tidak ada bekas, selesai juga di sana. Itu, Prof. Persis. Itu yang selama ini terjadi, Prof. Selama ini terjadi kan, Iya, benar kan? betul. Dan ini sehingga saya berpikir bahwa kita harus mulai berubah. Iya. Dari berpikirannya itu adalah satu ekosistem yang lengkap, Betul, Prof. termasuk hulu hilir. Ya. Hulu hilir harus Mencakup berbagai macam institusi, berbagai pengetahuan kan gitu kan. Dan di sini letak ya kita harus sabarnya. Bener ya. Tapi kita harus memulai, Prof. Jadi jangan sampai bahwa Indonesia ketinggalan. Cina, India, Thailand, Brazil, Costa Rica sudah menerapkan. Sudah berhasil. Dan walaupun pembagian hasil ini kita melihat bahwa misalnya Cina, Prof, dia hanya untuk kembali ke konservasi memang dia hanya 0,5%, 0,5% dari revenue, dari hasil pendapatan yang mereka hasilkan dari kegiatan bisnis usaha konservasinya ini. Yang paling tinggi Brazil tuh 10%, dia bisa kembali untuk membiayai kembali. Konservasi. Dengan rentang kita lihat bahwa dari 0,5% sampai ke 10%, kita melihat bahwa kita juga harus menemukan formulanya. Yes. Formula Indonesia bagi hasil yang seperti apa. Ya, saat ini kita sudah ada 2 pilot yang kita kembangkan, Prof. Kita masih berdasarkan kesepakatan. Yang pertama, piloting itu kita lakukan di Taman Nasional Komodo. Kita ada koperasi sebagai unit usaha yang mengelola. Dan kemudian kita coba melihat ada NGO di Aceh yang kita lihat dia mengelolanya dengan membentuk divisi usaha, membentuk perusahaan. Itu kelompok loser ya? Ya, kelompok loser. Dia jadi membuat PT untuk mengelola itu. Yang kemudian hasil keuntungannya itu, karena gini, mereka bisnis usahanya kopi, Prof. Ya, yang loser nih ya? Yang loser. Ya. Di luar kawasan konservasi, mereka melakukan pendampingan dengan masyarakat, dan mereka menjadi semacam off-taker untuk menjual kopinya. Dan kopinya itu dengan harga yang mereka jual, mereka dapat premium fee. Nah, premium fee ini yang dikembalikan kepada konservasi setengah dari premium fee yang didapat. Dan setengah lagi masuk ke bisnis usahanya NGO tadi. Kalau yang di Taman Nasional Komodo dengan koperasi. Dengan koperasi, pembagian hasilnya ini didasarkan dengan kesepakatan masyarakat, koperasi, kemudian di situ ada Taman Nasional, dan kemudian di situ kita melihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang misalnya asuransi, seperti itu, Bro. Tapi at least kita sudah bisa membuat presentasi. Itu yang paling penting. Untuk pembanding-pembanding. Betul. Untuk bagaimana kita melihat juga ada tur ke sana lah untuk melihat existing kondisi ya. Betul. Untuk kita melihat bahwa sebenarnya ada presentasi yang bisa kita tanam di koperasi yang selanjutnya bisa bergulir. Gitu. Jadi ini yang kita coba diuji cobakan dulu. Nah, ketika kita melihat bahwa ada endowment fund namanya itu ya, dan kemudian ini yang kemudian kita pakai untuk bergulir. Selesai proyek, kita harapkan bahwa uang yang ingin ditanam ini itu bisa dipakai lagi untuk membiayai masyarakat. Jadi terus uangnya itu bisa berputar.
Ini konsepnya, Prof. Sama, tapi hanya beda dari sisi subjek pelaku. Iya. Jadi, Tapi prinsip dasarnya bisa kita ambil kan, betul, sama kan? Ya. betul, Prof. Jadi ini nanti yang akan kita sampaikan bahwa Indonesia juga punya instrumen ini. Jadi kita nggak kalah dengan negara-negara lain, Prof. Yang mega biodiversity-nya tertinggi, tapi kita belum Nggak punya apa-apa. instrumen gitu. Iya, benar-benar juga. Jadi apabila lebih dalam lagi, misalnya Bu Indra melihat keberhasilan di Costa Rica lebih-lebih lagi ya. Iya. Mereka berani pasang tini untuk konservasi. Jadi bagi hasilnya untuk konservasi, kembali ke konservasi. Selama ini kan kita tidak pernah untuk bisa melihat bahwa harus bagi hasilnya itu ke konservasi. Pasti masuknya ya ke pemerintah dalam bentuk in-kind ya. Katakan kita tidak bisa untuk juga mengutip uang, ya kan, jadi balik lagi ke in-kind. Dan kemudian tentunya kita juga harus lihat bahwa masyarakat sebagai beneficiaries utamanya yang profit. Itu yang harus dapat utamanya. Bu Indra, ya ini memang kita terus pembicaraan lebih dalam. Jadi akhirnya memang kita kelihatan ketika kita duduk pada suatu conference of the parties ya. Iya. Yang Ibu sering kemana-mana itu akhirnya, aduh Indonesia ini apa yang kita berbuat kan? Kok India begini, yang maju banget India kan? Costa Rica begini, Amerika Latin, Brazil. Iya. Kita harus mulai dengan kesana. Jadi akhirnya ya saya terima kasih kepada government ya. Artinya bahwa kelihatannya sudah banyak kegiatan yang mendukung keinginan Bu Indra. Mendukung keinginan bagaimana biodiversity menjadi sesuatu dukungan terhadap sustainability dari pendanaan. Betul. Tetapi ada masalah, Bu Indra ya. Masalahnya karena ada list of species endangered. Appendix 1, 2, 3. Nah kira-kira bagaimana klausulnya yang kami juga menghadapi seperti itu ya. Bagaimana kita mengembangkan taksus, tapi taksus dilindungi kan gimana itu kira-kira? Ya memang kita melihat dari, tidak hanya lihat dari komoditi juga ya Prof ya. Tapi kita juga harus bisa melihat dari sisi jasa. Jasa itu adalah salah satu bentuknya adalah bagaimana kita menilai, memonetizing lah istilahnya, menilai orang dalam mengkonservasi si taksus ini. Jadi walaupun taksus ini bisa dibudidaya ya Prof ya. Jadi kan tapi kan sulit ya Prof ya. Sulit sekali ya. Nah ketika kita menjual komoditas tanpa memonetizing dari upaya konservasi kita, itu adalah hal yang satu yang hilang Prof. Nah ini jadi yang harus kita kembangkan adalah persepsi orang. Dalam hal kita melakukan effort ini, kita evaluasi, kita lihat bahwa ternyata budidaya ini membutuhkan biaya bla 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 ya. Nah ketika budidaya ini berhasil dan sebagainya, kita kerjasamakan dengan swasta yang sebagai pembeli dari taksus yang kita budidaya, ini harus masuk. Jadi ada masuk hitungan. Masuk itu. Dalam bentuk in-kind, rupiah lah katanya kita. Demonetizing. Monetizing. Iya, itu yang kita kadang-kadang nggak berpikir, jadi istilahnya proyeknya project thank you aja gitu. Jadi lalu kita tidak melihat bahwa upaya kita ini harus dihargai loh Prof. Itu sama dengan hak masyarakat, itu hak memang itu atau gimana masuknya dalam kategori? Iya, kalau di CBD kan ada istilah traditional knowledge ya Prof ya. Nah traditional knowledge ini adalah satu yang memang nantinya kita bisa kembangkan dengan Jadi kita hargai dengan haki. Kita hargai dengan haki, bisa kita hargai juga dengan perhitungan bagi hasil. Jadi tidak hanya melihat dari sisi satu komoditas, kita melihat dari sisi jasa, kita juga bisa melihat dari sisi aspek lain. Nah ini Prof, ini banyak hal ide yang bisa kita terapkan di Zapak Prof. Jadi ini yang challenge-nya Prof ini kita coba kembangkan menjadi satu instrumen baru Prof. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita traditional knowledge ini, karena traditional knowledge ini selama ini dibayarkan hanya dari royalti ketika sudah didaftarkan. Nah sumber daya genetik ini Prof, challenge-nya itu karena tidak bisa didaftar sebagai properti atas masyarakat. Yang bisa dihaki adalah teknologinya mereka dalam memproses di sumber daya genetik ini. Nah ini yang kita fasilitasi masyarakat dengan teknologinya ini, yang kemudian nanti ketika ada industri yang mau pakai teknologi ini, inilah yang dibayar royaltinya seperti itu.
tapi bukan dari sisi mereka menjaga si sumber daya genetik ini, termasuk dari sisi misalnya teman-teman NGO dan sebagainya. Nah, effort ini yang harus dihitung. Nah, ketika ada bagi hasil ini, effort yang sudah dimonetizing harus masuk juga, Prof. Ini yang Jadi panjang ya ini ya. panjang, Prof. Panjang Ketika banget. bicara di hilir panjang. Iya, panjang banget. Kita bicaranya sekarang masih di hulu yang tadi kata Prof itu kan. Lebih sering memproteksi, Iya, persis. mempreserve gitu ya. Tapi sustainable utilization-nya ini kita belum sampai kepada hilir tadi. Iya. Bu Indra, jadi kalau kami ya tim berpikir bahwasanya ini model ini sangat bagus sekali. Kita mendalami suatu sistem ekologi atau ekosistem yang kita kenali hulu hilir tadi ya. Lalu menjadi mengkait, lalu ini menjadi diperbesar menjadi Indonesia. Diperbesar menjadi, jangan-jangan kita juga harus connecting dengan perusahaan di luar. Oh betul. Nah ya gimana ceritanya? Betul. Memang kita harus punya network ya ketika kita bicara terkait dengan bisnis usaha. Ini tidak hanya menceritakan tentang dagang saja, tapi yang kita harus ciptakan itu kan marketnya, Prof. Nah, ekosistem market ini yang kita harus pelajari betul ketika bicara di hilir, karena kalau misalnya di OJK itu ketika bicara sustainable financing itu yang tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya sekedar pembeli penjual, tapi juga harus ada bagaimana ekosistem market ini dikembangkan. Nah, termasuk ketika kita lihat bahwa banyak orang luar justru mengambil sumber daya genetik kita langsung dari wild, atau bisa ngambil dari negara tetangga yang punya similarity dengan sumber daya genetik kita seperti tongkat ali, pasak bumi. Sebenarnya kan spesiesnya sama. Tapi ketika negara Jerman misalnya mau ambil pasak bumi, ketika kita dia kesulitan dengan birokrasi lah misalnya, dia bisa mengambil tongkat ali dari Malaysia. Nah, ini yang harus kita pelajari juga ketika melihat bahwa ada potensi-potensi ketika ini menjadi profit center, ketika ini menjadi satu hal yang bisa kita kembangkan dalam bisnis usaha, tapi yang tentunya sustainable ya, Prof ya. Betul. Kita tidak mau juga sumber daya genetik kita habis karena dieksploitasi dengan tanpa memikirkan kesinambungan dari sumber daya genetik ini. Ya, ini Bu Indra dan kawan-kawan juga bahwasanya akhirnya kan ada kekhawatiran, mungkin termasuk saya, termasuk kawan-kawan di sana juga, tentang istilah yang kita sebut dengan komersialisasi. Dari 3 strategi konservasi, to protect, to preserve, to commercialization. To use. Nah, ini gimana? Use-nya gimana? Batasan-batasannya. Kita harus memang membatasi, bukan dalam konteks membatasi seperti kita begini, Prof. Contohnya banyak produk-produk kita diambil dalam tanda kutip konteksnya penelitian. Nah, ini yang kemudian setelah mereka melakukan penelitian dibawa keluar, kemudian itu yang dijual. Nah, ini kan kita nggak mau kehilangan sumber genetik seperti itu. Jadi biopiracy ini, jadi konteks bioprospeksi pasti dikaitkannya dengan biopiracy. Ketika kita melihat biopiracy tidak hanya materinya, tapi teknologinya juga, gitu kan? Ini yang kita tidak protect. Nah, yang Prof maksudkan adalah bahwa bernilai komersial tinggi, itu juga harus kita lihat dari sisi bisnis usahanya, yang bisnis usaha sustainable kan, terus. Nah, kemudian yang kita lihat lagi bahwa ketika bicara biopiracy ini, temuan teknologi atas misalnya bawang merah lah, Prof ya. Itu kan obat masuk angin ya. Ketika dia pakai untuk kerokan, kan orang Jawa tuh suka kerokan ya, Prof ya. Itu bahan dasarnya si bawang merah ini ketika dipaten di luar, ini kita sudah tidak bisa lagi untuk mengakses itu. Karena bawang merah tuh ada di mana-mana. Tapi sebenarnya yang bisa kita protek adalah bawang merah untuk kerokan tadi itu. Contohnya seperti itu, Prof. Itu traditional knowledge. Traditional knowledge, Prof. Itu yang kita bisa lindungi. Kita lindungi. Dengan hak. Betul. Jadi komersialisasi tinggi atas sumber daya genetik mungkin kita tidak bisa protek. Karena memang itu milik semua negara. Gitu. Ya, ini kasusnya begini ya, Bu Indra. Taxus ini kan sudah digarap di Amerika, di China juga kan gitu kan. Lalu kita mau garap Taxus,
Iya. Ya, saya berdoa mudah-mudahan takdirnya berbeda, sebesarnya gitu kan. Iya. Tapi jika sama, nah ini kan juga ada masalah lagi kan. Tadi Prof, Ya. cara kita mengolah Iya, itu karena dia. kan dia katanya mengandung anti cancer, Iya. dia antioksidannya tinggi. Sama dengan ganja ya Prof, Iya. mohon maaf, ganja juga dipakai oleh beberapa provinsi sebagai bumbu kan Prof. Betul. Tapi kan ngolahnya tidak sama dengan ganja ketika dia menjadi psikotropika. Iya. Nah seperti itu. Nah, Jadi itu yang itu yang kita lindungi itu justru dari sisi teknologi dalam hal pengolahan. Oke. Jadi Iya. nilai komersial tinggi itu adalah dalam konteks tadi bisnis prosesnya dalam hal menghasilkan satu komoditas tertentu. Jadi mungkin kita ya itu tadi Prof, Ya. tidak bisa langsung mengambil dan kemudian mengekstrak. Tapi Hak saya, nggak juga begitu ya. Bisa, Ada prosesnya. betul. Ya. Jadi kawan-kawan, mudah-mudahan di bahwasanya ya kita ada handicap mengenai komersialisasi, tapi dengan penjelasan Bu Indra tadi bahwasanya ada soal teknologi yang dimiliki oleh masyarakat, Betul. tata cara di situ, Betul. bukan hanya langsung ke produk. Ya. Kan gitu kan Bu ya. Untuk Sehingga jadi produk untuk menjadi produknya ini adalah satu proses yang milik kita itu Indonesia. betul Prof. Betul Prof. Oke. Bu Indra, ini saya melihat India, Costa Rica. Kebetulan saya ke sana juga lama di Costa Rica ya. Lalu yang disebut dengan 3 dimensi, Iya. kolaborasi, triple helix, itu mereka kental banget tuh. Sekarang udah pentaheksa segala. Sekarang tuh pentaheksa Iya. yang 3 itu saya lihat Costa Rica misalnya, Iya. betul-betul dia dengan merek industri. Iya. Amerika Iya. itu barang dari Costa Rica diambil ke sana, nggak ada masalah. Iya. Tapi aturannya jelas gitu ya. Iya. Jika aspek hukum itu kuat banget mereka tuh. Betul. Ahli hukumnya di depan. Bernegosiasi, menyelamatkan, Iya. komersialisasi kan gitu kan. Nah ini kita belum nih merangkul ahli-ahli hukum nih, Bu Indra. Iya. Menurut saya nih ya, karena saya udah berkali-kali kita gini, ntar dulu Prof, kita masih begini. Sampai hari 2 tahun 3 tahun ketinggalan saya dengan hukum ini. Baru ketakutan saya. Gimana Bu Indra? Iya, memang Prof. Ketika kita bikin instrumen ini, jangan lupa terkait dengan kelembagaan tadi. Jadi negara-negara ini tuh kuat di kelembagaan. Sangat kuat sekali. Bahkan di Costa Rica sama Brazil, badan ini langsung di bawah presiden. Yes. Jadi dia tidak ketika mereka membuat undang-undang itu langsung membuat badan sehingga mereka langsung bisa melakukan kegiatan yang disebut dengan bioprospeksi, upaya konservasi dan sebagainya. Nah ini walaupun tapi kita sudah punya kan Pak Prof Model seperti BPDL gitu ya dalam hal kita instrumen itu udah ada ya. Instrumen sudah ada, kita tinggal memperkuat kelembagaannya saja. Yep. Nah ini yang memang yang menjadi challenge kita dalam hal memperkuat kelembagaan tadi adalah dengan tidak membatasi semua ide yang muncul dari yang ada di lapangan, Prof. Kadang-kadang challenge-nya adalah ketika di lapangan terbentur dengan tadi yang kata Prof, birokrasinya, kemudian tidak ada regulasinya seperti misalnya taksus dilindungi dan terus bagaimana kita melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan profit center. Nah, ketika kita menangkap persoalan-persoalan di lapangan, inilah yang harus kemudian kita membuat satu instrumen yang menguntungkan, tidak hanya menguntungkan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha, tapi menguntungkan bagi si konservasi keanekaragaman hayati ini. Kalau tidak ada yang melakukan preservasi atas taksus, udah juga dia hilang. Akan stok hilang ya. Stok akan hilang juga, begitu Prof. Jadi filosofinya adalah memang ketika kita buat instrumen, kita harus buat kelembagaan, kita harus membuat tata kelola governance sehingga ini bisa bergulir, Prof. Oke. Ini Bu Indra ya, satu poin lagi. Mungkin ini sebagai suatu poin terakhir nih diskusi ya. Itu begini. Jadi artinya saya melihat orang nomor 1 di negeri manapun gitu ya. Apa Brasil, apa Costa Rica, Amerika Latin, itu menjadi sosok yang paling penting. Yeah. Jadi artinya harapan saya, mungkin harapan kawan-kawan di sana juga adalah kerjaan kita ini akhirnya dieksplor oleh kita sendiri dan ditujukan kepada ya para petinggi di negeri ini kan gitu kan. Nah, ini bagaimana caranya hasil ini kita sampaikan, masalah ini kita sampaikan sehingga saya harapannya
orang nomor satu Indonesia menjadi wah ini yang paling penting. Iya, betul. Gimana betul? Iya, regulasi, Prof. Yes. Kembali lagi ke regulasi. Ketika kita membuat regulasi, ini yang harus kita expose ya, Prof ya. Bahwa ada satu terobosan inovasi dalam bentuk regulasi yang kemudian tentunya ketika pimpinan ini melihat, karena regulasi ini tentunya dibuat oleh para pimpinan. Prof. Jadi ketika melihat pimpinan ini, apalagi kan Pak Presiden yang terhormat Pak Prabowo ini target ekonominya kan akan harus meningkat dari 5% ke 8% ya, Prof ya. Nah, ini satu kesempatan emas bagi kita-kita yang di lapangan, kerja di lapangan untuk memperlihatkan bahwa konservasi itu adalah bukan cost center tapi profit center yang bisa meningkatkan pendapatan, tidak hanya pendapatan untuk masyarakat pelaku usaha, tapi terkait dengan peningkatan ekonomi, terkait dengan masalah kedaulatan juga, Prof. Kedaulatan pangan, obat-obatan, energi, dan sebagainya. Itu yang paling penting, Prof. Itu yang kita harus bisa sampaikan bahwa ini membuat instrumen ini adalah untuk kemudian terkait dengan tujuan Astacita dengan peningkatan ekonomi tadi 8%, tapi juga dari sisi kemandirian dan kedaulatan. Tidak cukup mandiri, Prof. Harus kedaulatan. Harus daulat. Jadi untuk daulat ini pangan ya. Winter. Maka tadi saya sebelum kita diskusikan bahwa kita kejar itu bagaimana produksi pangan ini tetap stabil dan meningkat tanpa merusak lingkungan dengan PGPR 17 itu kan bioprospeksi dan ini harus dikembangkan bukan hanya untuk Kuningan sama Majalengka, saya kira itu di sana Merauke, di Kalimantan kan itu kan satu dorongan kepada kedaulatan pangan kan gitu kan, apapun jenisnya kan gitu kan. Obat-obatan sama juga. Jadi kita juga nanti ada yang di Taksus yang di Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Kering Sebelat. Itu kan kesenarannya kan. Kemudian yang glowing juga ada di Merapi. Jadi bagaimana caranya kita sudah punya the existing potential. Betul. Itu yang harus kita kembangkan. Kita harus bisa lihat bahwa di tapak itu sudah banyak inisiasi-inisiasi, inovasi. Nah, ini yang kita bungkus dalam regulasi. Nah, sehingga nanti ketika siapapun yang mau pakai, tentunya ini adalah untuk kepentingan keanekaragaman hayati. Jadi itu, Prof. Jadi artinya ini merupakan proyek jangka panjang. Bukan hanya selesai 2 tahun ya. Iya, inkubasi bisnis itu harus bisa kita lihat 1 sampai 3 tahun, paling cepat 3 tahun. Ya, saya kira itu yang saya pikir kalau kita sama-sama berdedikasi, mulia kan gitu kan, dan merubah cara berpikir bahwa ini NKRI, ya enggak, ini kebanggaan bersama, ini hak kita bersama-sama. Saya pikir ini jadi secara profesional. Harus jadi ya. Karena kita tidak mau terus-terusan jadi jadi pecundang ya. Kita harus jadi the winner. Kita harus jadi trendsetter. Tidak juga menjadi follower. Inovasi-inovasi ini dengan inovasi bagaimana membuat satu terobosan bioprospeksi ini tentunya yang menjadi bahan kami juga. Dan mungkin tentunya bisa kita jadikan model ketika kita bisa bicara hilir ya, Prof. Jadi ujungnya adalah bagaimana keberlanjutan. Sustainability. Bukan hanya dari segi denplot kita tuh bergulir menjadi bukan denplot lagi, nanti suatu usaha tani lah di Kuningan sama Cirebon, di beberapa desa kan. Itulah cita-cita saya. Tetapi bagaimana merekrut manusianya, itu masalah sendiri lagi, Bu. Benar gak ya? Benar. Betul. Iya. Saya anggap bahwa kadang-kadang kita itu, terutama kami pegawai negeri ya, tidak lahir sebagai entrepreneur. Makanya Gen Z ini, generasi Z ini adalah generasi yang harus kita ciptakan sebagai seorang yang bersifat entrepreneur. Nah, ini yang kita nggak punya kapasitas ini, dan kemudian tentunya kita harus minta orang untuk menjadi fasilitator dalam pendampingan kaderisasi. Jadi saran saya adalah ketika kita mau membangun bisnis usaha ini, ketika kita mau mengenerate ini, itu orang-orang yang memang punya bakat entrepreneur,
nggak semua loh yang punya bakat entrepreneur. Entrepreneur. Ya, itu yang paling penting ketika kita merekrut, kita juga harus lihat apakah dia memang bakatnya cuma meneliti, apakah dia memang bakatnya lebih kepada seorang marketer, nah, dan ada bakat yang memang entrepreneur. Jadi sumber daya manusia ini dalam konteks sustainability itu sangat penting, Prof. Betul, dengan bakat masing-masing. Ya. Barangkali dalam waktu dekat ini yang kita tempuh mungkin ya Bu ya. Jadi kalau saya sih berpikir setiap kegiatan itu latihan menjadi entrepreneur. Iya. Jadi ya kadang-kadang cabungannya tinggi, kadang-kadang cabung disiplin juga mungkin ya. Karena kita harus cepat nih. Karena saya melihat mungkin saya minta koreksi 2030 SDG selesai harus. 2045 Indonesia emas. 2000 sudah cleanse Indonesianya. Jadi untuk mencapai sana kan manusianya yang pertama. Manusianya. Oke. Dan itu yang paling penting juga, tidak melihat bahwa SDM ini dengan kapasitasnya, tapi juga lebih kepada bagaimana knowledge managementnya. Knowledge management. Kita kadang-kadang suka lupa dengan apa yang sudah kita lakukan ya Prof. Padahal kayak Prof ini kan banyak sekali buku yang sudah bisa dikompilasi dan kemudian menjadi satu pembelajaran bagi kita. Tapi kan banyak orang yang tidak sama seperti Prof. Jadi ini yang harus kita pelajari, bagaimana knowledge management harus menjadi bagian kita, sehingga ketika kita sudah pensiun, sudah apa, ini pool ini sih sudah ada Prof. Sudah ada pool. Nah, ini yang kita belum sempat terpikir untuk membangun wadah itu, Prof. Ini yang menurut saya, Prof, ini dengan buku-bukunya ini bagus nih kalau kita jadikan satu pool untuk kita belajar, sehingga knowledge management ini bisa kita pakai sebagai sarana, Prof. Bu Indra, mungkin pembicaraan kita luar biasa. Akhirnya kita ketemulah benang merah, titik merah, hulu hilir kan. Walaupun tentunya masih perlu pendalaman lagi. Iya, Prof. Pasti, Prof. Masih perlu banyak diskusi. Masih perlu banyak diskusi lagi ya. Untuk itu pada kesempatan ini barangkali bisa memberikan himbauan kepada kawan-kawan yang mendengarkan pembicaraan kita sehingga mempercepat akselerasi situasi ini. Baik, Prof. Jadi sebenarnya saya ini karena sudah 30 tahun lebih ya di konservasi keanekaragaman hayati, dan melihat bahwa selama ini kita bekerjanya lebih kepada bekerja sosial dalam tanda kutip ya, karena memang dedikasi kita adalah dedikasi untuk konservasi keanekaragaman hayati. Nah, kemudian kita melihat bahwa kegiatan effort yang kita lakukan adalah effort yang bersifat cost-center. Jadi adalah kami melihat bahwa harus ada perubahan paradigma. Ke depan kita harus melihat bahwa keanekaragaman hayati adalah bukan cost-center, tapi adalah juga sebagai profit center. Tentunya dengan kita merubah paradigma ini adalah melihat bahwa ada satu terobosan inovasi, kita tidak hanya sekedar untuk untuk memprotek kemudian mempreserve, tapi sustainability of utilization ini harus menjadi salah satu hal yang kita harus garap dari sekarang, mengingat kita sekarang ini di era di mana peningkatan ekonomi juga harus dikembangkan tanpa harus mengorbankan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, tadi Prof bilang bahwa di 2045 itu adalah Indonesia emas. Di CBD 2050 adalah living harmony with nature. Living harmony with nature. Jadi sehingga kita harus bisa mengedepankan bahwa tidak hanya masalah manusianya, tapi juga kita harus mengedepankan alam yang juga sudah memberikan sesuatu kepada kita. Jadi kewajiban kita untuk memprotek alam. Begitu, Pak. Jadi kawan-kawan berarti bahwa harus ada kombinasi yang sangat strategik untuk cost center tadi antara bisnis ekonomi dengan bisnis konservasi. Ya, ekologi dan ekonomi harus balance. Untuk itu kita perlu sekali penguatan kapasitas. Kapasitas yang didasari dengan hati, bukan hanya kepala ya. Sehingga kita bisa bekerja dengan ini percepatan, berubah, harus change. Kan kita menghadapi situasi yang kan menurut saya uncertainty ya, tidak menentu ya kondisinya. Kalau saya optimis, optimis bisa certain. Oke, optimis ya, walaupun global warming, walaupun kondisi yang macam-macam, tapi kita harus optimis
bahwa kita bisa mencapai 2030, 2045, 2050, 2060 sudah ada tahunnya itu. Iya. Terima kasih sekali lagi Terima kawan-kawan. kasih, Prof. Terima kasih Bu Indra, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.